Selamat datang kembali di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Tensura Season 1. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang. Oke? Cerita berlanjut. Kedatangan Charybdis ke kota Tempest cukup mengancam Rimuru, tetapi Rimuru sudah menyiapkan pasukan untuk melawan mereka. Pasukan Rimuru beserta gabungan pasukan dari Pegasus Kerajaan Dwargon berusaha mengalahkan Charybdis yang melayang di udara. Raja Iblis Milim meminta kepada Rimuru untuk ambil bagian membantu penyerangan Megalodon, tetapi Rimuru menyuruhnya untuk beristirahat saja. Beberapa Megalodon sudah mokat, tetapi tersisa satu, Charybdis. Seluruh pasukan yang mencoba menyerangnya dengan kekuatan penuh yang dimiliki gagal menaklukkan monster tersebut. Rimuru yang mencoba menyerangnya sendirian hingga sore hari pun masih gagal menaklukkannya. Hingga akhirnya Charybdis tersebut memanggil nama Milim. Rimuru pun bergegas menemui dan membangunkan Milim yang sedang tertidur. Atas permintaan Rimuru, Milim kemudian mengalahkan Charybdis dan menyelamatkan nyawa Pobio. Setelah pertempuran, Pobio meminta maaf atas masalah yang diperbuatnya. Datanglah Raja Iblis Carrion menjemput dan membawa pulang Pobio. Serta dia juga melakukan perjanjian fakta non-agresi dengan Tempest. Megalodon itu kemudian menjadi bahan makanan warga Tempest dan melakukan pesta perayaan kemenangan. Saat sedang mandi, Milim kemudian memutuskan untuk pergi menemui Raja Iblis lain agar tidak melakukan hal macam-macam dengan kota Tempest. Rimuru yang sedang tidur di malam itu, dia bermimpi tentang penyesalan Shizue yang memiliki 5 murid yang dipanggil ke dunia itu. Rimuru kemudian pergi ke kerajaan Ingracia bersama Rangga untuk menemui mereka. Pertama, Rimuru lebih dahulu menemui Yuki Kagurazaka, seorang Grandmaster yang bertanggung jawab atas anak-anak tersebut. Yuki lalu mengatur agar Rimuru dapat mengajar siswa Shizue. Dia juga menjelaskan anak-anak yang memasuk melalui ritual pemanggilan dimanfaatkan sebagai senjata pada sebuah kerajaan. Dalam waktu 5 tahun ke depannya, karena energi yang dimiliki bocah tersebut begitu banyak, akan membunuh mereka. Rimuru memutuskan untuk menjalankan wasiat Shizue dan berusaha menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Rimuru menjadi guru dari murid bocah tersebut. Murid-murid Shizue bertanya kepada Rimuru tentang siapa dia sebenarnya. Lalu Rimuru memberikan ujian kepada mereka. Di luar sekolah, Rimuru pun berduel dengan mereka. Satu persatu bocah melawan Rimuru, dan akhirnya mereka semua pun kalah. Murid-muridnya menerima Rimuru sebagai gurunya. Malamnya, Rimuru bertemu dengan trainee dengan menggunakan portal teleport yang diajarkan Vesta kepadanya. Rimuru percaya kalau anak-anak akan bertahan hidup jika ada roh-roh kuat. Selain itu, sejak Shiju dipanggil sebagai seorang anak dan hidup hingga dewasa, dia dirasuki oleh jin Ifrit. Trainee lalu mengarahkannya untuk pergi ke tempat roh. Esoknya, Rimuru mengajak muridnya untuk piknik. Mereka diberikan buku cerita berupa manga. Tiba-tiba ada naga yang melintas dan berusaha mengacaukan kota Ingracia. Rimuru pun mencoba mengejar dan menghampiri naga itu. Pasukan kerajaan di sana juga berusaha melawan dengan busur panah yang dimiliki dan berhasil ditepis oleh naga. Naga pun melawan dengan kekuatan sihirnya. Setelah itu, Rimuru pun menyerap energi yang dilontarkan oleh naga dan akhirnya melahap naga tersebut. Bertemu kembali dengan Yuki, Rimuru diundang makan malam oleh seorang pedagang yang bernama Mjolnir karena sudah mengalahkan naga langit.
Rimuru mendatangi undangan makan malam itu karena Mjolnir berhutang nyawa kepadanya. Di undangan makan malam itu juga, Rimuru memintanya untuk membantu menjual barang dagangan hasil buatan dari kota Tempest, dan Mjolnir setuju untuk membantunya. Setelah acara makan malam itu, salah satu asisten mendoakan muridnya. Rimuru kemudian menanyakan lokasi tempat tinggal roh itu. Dia diarahkan ke negara Republik Ulgracia dan membawa serta anak-anak tersebut. Rimuru beserta muridnya masuk ke sebuah tempat labirin untuk menemui roh tingkat tinggi. Dia lalu mengikuti jalan lurus tersebut sampai di suatu tempat di labirin itu. Dia bertemu dengan golem atau juggernaut. Golem itu lalu menyerangnya dan terjadilah duel antara Rimuru dengan golem tersebut. Rimuru berhasil mengalahkan golem itu dan datanglah seorang peri labirin bernama Ramiris. Dia juga mengenal Milim yang kini menjadi temannya. Rimuru juga mengungkapkan bahwa dia adalah slime yang overpower. Ramiris menjelaskan, golem itu adalah gabungan dari energi seluruh elemen dari setiap roh. Golem itu adalah pasukan magi yang dikembangkan oleh dwarf tetapi gagal dan meledak. Maka dari itu, Ramiris membawa lapisan luarnya dan dikembangkan olehnya hingga berhasil menciptakan golem itu kembali. Rimuru melakukan satu permintaan kepadanya, yaitu menyelamatkan anak-anak dengan roh tingkat tinggi agar dapat bersatu dengan mereka. Ramiris pun yang setuju mencoba membantunya untuk memanggil roh tingkat tinggi tersebut. Dia mengajaknya berjalan dan mengunjungi bagian dalam labirin, yaitu rumah roh. Rimuru kemudian memanggil roh tersebut, namun wujudnya hanyalah dalam bentuk roh-roh kecil. Rimuru kemudian menyedotnya dan dengan kemampuan degenerasinya, dia berhasil menciptakan roh tingkat tinggi dari kumpulan para roh kecil tersebut. Sampai akhirnya, Kenya mendapatkan giliran dan datanglah sebuah roh cahaya tersebut. Roh cahaya itu mengatakan bahwa dia sudah menyelamatkan Ken. Lalu kemudian giliran Claw. Dia juga mengatakan cinta kepada Rimuru. Muncul seorang iblis dan Veldora bereaksi kepada diri Rimuru. Iblis itu kemudian merasuki ke dalam diri Claw. Akhirnya wasiat Shizu sudah dilakukan Rimuru. Dia juga harus mengganti golem yang telah dihancurkan kepada Ramiris. Rimuru kembali ke Ingracia dan menemui Yuki serta melaporkan kepadanya. Di sisi pohon itu, Rimuru merenungkan dalam 2 tahun terakhir hidupnya di dunia baru sebagai slime dan menemui berbagai banyak hal. Di suatu alam, salah seorang raja iblis bernama Diablo, dia mengetahui bahwa Rimuru akan menuntunnya mencari kebenaran dunia. Rimuru lalu melakukan perpisahan dengan para murid Shizu. Claw dihadiahi topeng milik Shizu olehnya. Selain itu juga, Rimuru memberikan jubah kepada seluruh muridnya hasil buah tangan dari kota Tempest. Dia juga mengajaknya untuk pergi ke kota Tempest. Seorang wanita kemudian membalaskan dendamnya beserta pasangannya dan memanggil iblis. Iblis itu tampak menyetujui permintaannya. Di kerajaan Fieldwood, Shizu berkunjung ke sana setelah menerima permintaan penting untuk mengalahkan iblis yang hidup kembali. Salah satu pasukan negara itu yang disebut Sayap Perak dibunuh oleh iblis yang tak memiliki nama. Shizu terpikirkan kalau iblis itu adalah Archedemon. Salah seorang di sana dirasuki oleh iblis dan dihajar oleh penjaga. Iblis itu pun muncul di hadapan mereka dan Shizu berupaya untuk melawannya. Pertempuran antara keduanya cukup sengit. Sampai-sampai Shizu menggunakan kekuatan jin ibritnya. Setelah itu iblis pun cabut dari sana. Shizu ingat kalau Leon pernah memberitahunya iblis yang kuat seperti Rauge dan Noir. Dia pun kemudian diajak seorang kesatria untuk menemui raja dan menteri di sana. Ternyata Shizu dijebak oleh mereka bertiga.
Ortos tertarik dengan topeng yang Shizu pakai. Lalu Shizu mencoba menyerang Ortos, namun berhasil ditahan olehnya. Saat Shizu dijegal oleh Ortos, datanglah iblis Diablo itu. Dia membunuh raja dan menteri serta menghabisi Ortos. Setelah kejadian itu, seluruh iblis di Fieldwood sudah dibasmi. Kematian raja dan menteri akibat ulah iblis hitam. Sedangkan Shizu mengalahkan iblis hitam itu. Di akhir cerita, Shizu pergi dari kerajaan tersebut dan iblis hitam Diablo itu memantau Rimuru yang memiliki topeng seperti yang dimiliki Shizu. Nantinya, iblis itu akan dipertemukan dan diberi nama olehnya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.